Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, kamu pastikan kalau kamu sudah mengerjakan tugas kamu sebelumnya, ya. Nah, hari ini masih tentang transformasi geometri, namun yang kita bahas jenis yang kedua yaitu tentang translasi, ya, translasi atau pergeseran. Nah, kita sudah belajar tentang refleksi atau pencerminan ya, sekarang translasi. Jadi kalau dikatakan translasi berarti ada pergeseran ya, misalnya ada titik nanti digeser sejauh berapa ke kanan, berapa ke atas atau ke bawah atau ke kiri gitu ya. Nah, seperti apa sih itu translasi? Kita perhatikan bersama ya. Nah, jadi translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan ya. Tadi kan pergeseran, berarti berpindah. Memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi ada arahnya nanti. Kalau arahnya ke kanan, berarti bergeser ke kanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini ada sumbu koordinat, ya. Kemudian kita dikasih titik P, ya. Misalnya di sini kita perhatikan titik P yaitu yang biru dengan titik X, Y. Kemudian P ini kita geser sejauh A, ya. Kita geser sejauh A ke kanan atau searah sumbu X. Kemudian digeser juga atau bergeser sejauh B, ya, sejauh B satuan ke atas, ya. Berarti bayangannya atau translasi dari P, X, Y adalah yaitu P aksen, ya. Ingat, bayangan itu selalu disimbolkan dengan aksen. P aksen yaitu X, A. Kenapa X, A? Karena dia bergeser sejauh A, ya, searah sumbu X. Kemudian Y tambah B. Kenapa tambah B? Kenapa B-nya ditambahkan ke Y? Karena dia bergeser sejauh B, searah sumbu Y. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita translasikan lagi? Berarti dua kali pemindahan ya, dua kali pergeseran. Berarti P aksen lagi ya, P dua aksen berarti X tambah A. Nah, kenapa tambah P? Karena bergeser lagi sejauh P ya, ini harusnya P ya, yang ini perhatikan tandanya ini ya, ini harusnya P ya, bukan Q. Kemudian sejauh Q ini, Q ke atas atau ke arah sumbu Y ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa PXY ditranslasikan sejauh A ke kanan ya. Kalau dia positif berarti ke kanan untuk A-nya. Kalau dia negatif berarti ke kiri. Kemudian untuk B itu untuk Y-nya ya. Kalau dia negatif berarti ke bawah. Kalau positif berarti ke atas. Nah, sehingga P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Ya, jadi ini rumusnya, ini harus kamu ingat. Nah, kemudian contohnya di sini. Ini segitiga yang pertama, ya, yang agak kabur nih ya. Nah, kemudian berpindah, bergeser. Nah, ini nanti boleh kamu hitung berapa pergeserannya. Ya, jadi kalau dia benda ya atau suatu bangun digeser, ya bentuknya sama. Dia tidak akan berubah. Ya, ukurannya juga sama. Ya, dia tidak akan berubah. Hanya perpindahan titiknya aja. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya ya. Diketahui segitiga OAB ya dengan koordinat titik O-nya 0,0, titik A-nya 3,0 dan titik B-nya 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasikan oleh T 1,3 ya. Berarti sejauh 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Ya, ini menandakan Y ya atau searah sumbu Y. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan. Nah, kita misalkan ini kita gambarkan segitiganya. Berarti titik O itu tadi yaitu 0,0 dengan translasi 1,3. Berarti 0 tambah 1 untuk X-nya ya. Untuk Y-nya 0 tambah 3. Sehingga bayangannya adalah
1,3. Ya, kemudian untuk titik A-nya 3,0 tadi ya, titik A 3,0 ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berarti 3 tambah 1, 0 tambah 3. Ya, 3 tambah 1, 4. 0 tambah 3, 3. Sehingga bayangan dari titik A adalah 4,3. Nah, selanjutnya untuk 3,5 yaitu titik B. Berarti 3 tambah 1, 5 tambah 3. 3 tambah 1, 4. 5 tambah 3, 8. Sehingga bayangan dari titik B adalah 4,8. Jadi nanti kalau misalnya kita gambarkan hasilnya, boleh nanti kamu gambarkan di bukunya hasil translasinya ya. Hasil translasinya berarti titik yang ini, bayangannya ini. Kemudian kamu hubungkan segitiganya ya. Nah, contoh yang kedua. Bayangan persamaan lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 oleh translasi T sama dengan min 1, 3 adalah. Nah, kalau yang tadi titik yang kita translasikan, sekarang lingkaran. Ya, kalau lingkaran yang ditranslasikan ya hasilnya lingkaran juga. Ya, hanya berpindah dia, berpindah ya, bergeser. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita perhatikan. Tadi translasinya oleh min 1, 3. Berarti bergeser sejauh 1 satuan ke kiri karena ini min, dan 3 satuan ke atas karena dia positif. Maka kita cari dulu aksennya, ya bayangannya. X aksen berarti X kurang 1 karena ini min. Berarti X sama dengan X aksen tambah 1. Ini dipindah ya. Nah, Y aksennya juga sama. Y tambah 3 karena dia positif. Berarti Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, setelah kita peroleh nilai X dan Y-nya, kita substitusilah ke persamaan awalnya tadi. Tadi kan soalnya kita dikasih X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 25. Nah, nilai X dan Y-nya kita substitusi ke persamaan ini. Kita ganti ya, X-nya kita ganti dengan X aksen tambah 1, Y-nya kita ganti dengan Y aksen kurang 3. Ya, sama-sama dikuadratkan ya, sama dengan 25. Nah, jadi bayangannya seperti ini. X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini juga boleh nanti kamu cari ya. Ini kamu kuadratkan dulu, kamu kuadratkan berapa hasilnya. Ya, oke. Nah, contoh yang ketiga. Oleh suatu translasi, peta titik 1,-5 adalah 7,-8. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12 oleh translasi adalah. Nah, ini sudah diketahui titiknya dan hasil translasinya. Ya. Nah, kita mau melihat penyelesaiannya dulu. Nah, kita misalkan dulu translasinya itu yaitu oleh A, B. Kenapa? Karena kita belum diketahui tadi. Yang diketahui titik awalnya, kemudian hasil bayangannya atau hasil translasinya. Tapi belum diketahui berapa translasi berapa gitu ya. Nah, kita mau mencari translasinya berapa, oleh translasi berapa gitu ya. Nah, jadi yang manapun yang diketahui nanti boleh kita cari ya. Nah, bayangan titik dari 1,-5 oleh translasi T, T-nya tadi A, B tadi kita misalkan ya, berarti 1 tambah A, karena ini 1 tambah A, ya, koma, min 5 untuk Y-nya ya, min 5 tambah B, itu sama dengan 7,-8, hasilnya tadi kan 7,-8. 1 tambah A berarti sama dengan 7, berarti A-nya kita peroleh 6. Kemudian min 5 tambah B itu sama dengan min 8. Ya, berarti B-nya kita peroleh min 3. Nah, dari situ A-nya berarti oleh translasi 6 min 3 ya. Translasinya sudah dapat. Nah, berarti A-nya sama dengan 6 dan B-nya min 3. Berarti bergeser sejauh 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Karena Y ya, ke bawah. Karena nilai minus. Nah, berarti translasi tersebut adalah T sama dengan 6 min 3. Nah, maka X aksennya adalah, karena kita mau mencari bayangan dari
ini kurva ini ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12. Nah, X aksennya kita sudah dapat, yaitu berapa? X tambah 6, karena ini translasi 6. Nah, berarti X-nya kita peroleh X aksen kurang 6. Kemudian, Y aksennya sama dengan Y kurang 3, karena ini minus. Berarti Y sama dengan Y aksen tambah 6. Nah, setelah kita peroleh nilai X dan Y, kita substitusilah ke persamaan awal tadi ya. Nah, kita substitusi ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12 ya. Y-nya kita ganti dengan Y aksen tambah 3. X-nya setiap yang ada X kita ganti dengan X aksen kurang 6 ya. Ini X kuadrat berarti X aksen kurang 6 kuadrat. Tambah 4X berarti tambah 4 kali X aksen kurang 6, kurang 12. Y aksen tambah 3 sama dengan, nah ini kita kuadratkan ya, berarti X aksen kuadrat kurang 12X tambah 36. Nah kemudian 4 kali X aksen, 4X aksen, 4 kali min 6, min 24, kurang 12 ya. Nah ini kita sederhanakan ya, hasilnya 3 ya, sehingga Y aksen sama dengan X aksen kuadrat kurang 8X ini min 12X tambah 4X ya, berarti min 8. Kurang 3 ini pindah ya, positif 3 berpindah 3, berarti jadi ini ya, jadi negatif. Nah, jadi bayangannya adalah, nah kalau sudah dapat hasilnya, kamu nggak usah tuliskan lagi aksennya ya. Aksennya ini hanya menandakan kalau itu bayangannya ya. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 8X kurang 3. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini tentang translasi. Untuk tugasnya nanti, boleh kamu lihat nanti di Google Classroom ya. Nah, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Shalom.